Setelah saya tadi mencetak gol, padahal kita masih bisa dibilang beruntung untuk hari ini, tapi ada kejanggalan bagi saya dari pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. Tapi kedepannya kita untuk peringkat 3 kita bakal berusaha untuk melakukan titik ke Olimpiade Paris. Timnas Indonesia U23 kalah dari Uzbekistan dengan skor 2-0 pada laga semifinal Piala Asia U23 2024 yang digelar Senin malam, 29 April 2024, waktu Indonesia Barat. Pada menit ke-68, Uzbekistan mencetak gol melalui tembakan Husain Norchaev. Gol berawal dari umpan Muhammad Qodir Kamraliev dari sisi kiri pertahanan Timnas U23 Indonesia. Uzbekistan berhasil memperbesar keunggulannya pada menit ke-86. Arhan Salah memprediksi arah bola liar, sehingga membuat gawang Hernando kembali goyah. Kekalahan Timnas U23 Indonesia semakin menyakitkan karena melibatkan dua kontroversi. 1. Gol Ferrari dianulir. Pada menit ke-61, Timnas U23 Indonesia berhasil memperbesar keunggulannya. Gol tersebut dipicu umpan silang Pratama Arhan. Kiper Uzbekistan berhasil menghalau bola, namun Ferrari dengan cepat menyambar bola lepas dan mencetak gol. Segera setelah itu, wasit Shen Yinhao melakukan tinjauan VAR. Gol Ferrari kemudian dibatalkan karena Sananta berada dalam posisi offside sebelum gol terjadi. 2. Rizky Ridho, kartu merah. Pada menit ke-82, wasit kembali melakukan tinjauan VAR atas pelanggaran yang dilakukan Rizky Ridho terhadap Jasurbek Jalolidinov. Akibat pelanggaran tersebut, wasit memberikan kartu merah kepada Rizky Ridho, yang juga kapten Timnas Indonesia U23. Selain 2 poin tersebut, Shin Tae-yong juga mendapat kartu kuning karena melakukan aktivitas protes berlebihan. Alur permainan kita akui Uzbekistan tampil lebih dominan dalam penguasaan bola di babak pertama. Mereka total melepaskan 11 tembakan, namun hanya 1 yang tepat sasaran dan diblok oleh Hernando Ari. Namun, ada juga 1 tembakan yang membentur mistar gawang, tendangan dari Abdurauf Buriev. Meski tak banyak melepaskan tembakan ke gawang, namun strategi menyerang Uzbekistan cukup menyulitkan Timnas U23 Indonesia. Meski Timnas Indonesia dalam tekanan, Garuda Muda mampu mencetak gol pada menit ke-61. Kemelut di depan gawang diperparah dengan tendangan keras Muhammad Ferrari. Timnas Indonesia U23 sempat merayakan gol tersebut, namun wasit Shen Yinhao memutuskan membatalkan gol tersebut karena Sananta sedikit offside dan sebagian kakinya melewati garis offside. Kekecewaan Timnas Indonesia U23 belum usai karena gol tersebut dibatalkan. Justru Uzbekistan malah menghukum Garuda Muda pada menit ke-68. Norchaev berhasil mengkonversi umpan silang dari Muhammad Qodir Kamraliev. Usai membobol gawang Indonesia, Uzbekistan semakin gencar memberi tekanan pada Timnas Indonesia U23. Mereka mempunyai banyak peluang bagus dan bola sering membentur tiang gawang. Indonesia terpaksa bermain dengan 10 orang setelah Rizky Ridho mendapat kartu merah pada menit ke-84. Rizky Ridho diduga melakukan pelanggaran berat terhadap Jasurbek Jalolidinov saat membuang bola. Timnas Indonesia U23 bermain dengan 10 pemain sehingga semakin mendapat tekanan dari Uzbekistan. Uzbekistan kemudian sukses memperbesar keunggulannya menjadi 2-0 pada menit ke-86. Gol kedua, Uzbekistan tercipta dari gol bunuh diri Pratama Arhan yang mencoba membuang bola, namun malah masuk ke dalam gawang. Perpanjangan waktu babak kedua berlangsung 16 menit. Tim Indonesia U23 tampak ingin mencetak gol namun mendapat tekanan berat hingga wasit meniup peluit panjang di penghujung pertandingan. Uzbekistan menang 2-0. Hasil ini mengecewakan Timnas Indonesia U23. Sebab, langkah Indonesia lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024 harus pupus. Meski begitu, peluang itu belum benar-benar tertutup. Indonesia masih punya peluang lolos jika menang dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Tanpa Rafael Struijk, Timnas Indonesia terasa sangat kesulitan membangun serangan di lini depan. Alhasil Indonesia harus menerima kekalahan dari Uzbekistan U23. Sekarang Timnas Indonesia U23 harus fokus pada laga melawan Irak dalam perebutan juara 3 demi lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024.